Halo teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura Veronica, biasa dipanggil Aura, dengan NIM 189114080 dari Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya di sini akan membuat podcast mengenai cinta. Nah, podcast ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman yang akan tentunya menonton video ini nanti sebagai pembelajaran dan juga teman-teman bisa mengambil pengalaman dari yang akan di-sharing-kan oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi podcast ini sebenarnya tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menyudutkan pihak lain, melainkan ini hanyalah berupa sumber di mana merupakan pengalaman dari narasumber kita sendiri. Baik, di sini sudah ada kehadiran dari narasumber kita yang akan membagikan pengalaman maupun men-sharingkan teori juga mengenai cinta. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Santa. Halo Santa. Halo Aura. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Saya mengucapkan terima kasih karena Santa telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir diwawancarai pada podcast kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari podcast kita pada hari ini, ada baiknya kita lebih mengenal Santa terlebih dahulu. Saya mempersilahkan Santa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, perkenalkan. Nama saya Santa Devi, bisa dipanggil Santa ataupun Devi. Sekarang saya sedang menempuh studi di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma. Wah, berarti saat ini Santa sedang kuliah ya? Kalau boleh tahu, Santa saat ini udah semester berapa? Semester 8, Pak. Wih, tidak terasa nih, sebentar lagi Santa udah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa S1. Nah, Iya, Mira. baik. Jadi saat ini kegiatan Santa apa aja ya? Saat ini kegiatan saya lebih berfokus dalam proses pengerjaan skripsi dan ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang menurut saya lebih bermanfaat. Oke, tetap semangat ya Santa. Semoga juga skripsinya lancar dan sukses terus ke depannya. Oke, Ra. Baik, tadi kan kita sudah mengenal nih narasumber kita pada hari ini. Nah, tanpa membuang waktu terlalu lama, lebih baik kita membahas topik utama kita, yaitu tentang cinta. Apakah Santa sudah siap untuk men-sharingkan dan membahas topik kita yang menarik ini? Siap dong, Ra. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Santa. Menurut Santa, apa sih pengertian dari cinta itu? Menurut saya, cinta adalah suatu bentuk perasaan kepada seseorang yang dia cintai dengan menunjukkan sebuah tindakan. Ya, saya rasa tepat ya apa yang dikatakan Santa tadi. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan dari pengertian cinta dari ahli, yaitu oleh Steinberg pada tahun 1988 yang mengungkapkan bahwa cinta itu merupakan suatu bentuk emosi manusia dan bagian yang paling dalam serta diharapkan oleh semua orang tentunya dan tentunya dirasakan juga pada semua kalangan usia. Iya, betul, Ra. Saya juga setuju dengan yang kamu sampaikan dan merasakan hal tersebut.
cinta memang hadir di antara diri saya sebagai anak dan di dalam diri orang tua maupun keluarga saya. Jadi cinta itu dapat saya rasakan baik dari saya ke keluarga maupun keluarga ke saya sebagai anak. Nah, betul nih apa yang dikatakan Santa tadi. Jadi berkaitan dengan yang Santa katakan tadi, cinta itu tidak hanya tumbuh dan hadir pada pasangan aja, pada pacar misalnya ya. Nah, tapi juga cinta itu dapat tumbuh dan hadir pada keluarga juga, terutama pada orang tua kita. Jadi adanya perasaan cinta yang tumbuh dari anak maupun ke orang tua ataupun sebaliknya. Nah, saya juga uh, karena juga kita kan terlahir dari orang tua dan kita juga dibesarkan di dalam keluarga, dapat tumbuh dan berkembang juga. Nah, otomatis kita lebih utama bisa mendapatkan cinta dari keluarga maupun orang tua kita. Nah, jadi saya ingin bertanya nih kepada Santa, bagaimana sih perasaan maupun pengalaman yang Santa alami ketika perasaan cinta itu dapat hadir di tengah-tengah keluarga? Menurut saya, perasaan yang saya alami berada di keluarga saya saat ini, saya merasa senang dan bersyukur dapat menjadi bagian dari diri mereka. Adapun pengalaman yang saya alami di keluarga saya mendapatkan perhatian yang cukup baik dan orang tua saya juga memberikan ruang dan atau kebebasan kepada saya untuk saya dapat berekspresi terhadap hal yang ingin saya lakukan atau hal yang saya suka. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian selain cinta yang Santa rasakan bersama orang tua dan keluarga juga, tentunya cinta ini juga dapat tumbuh ya pada hubungan berpacaran. Nah, apakah Santa saat ini sedang menjalani hubungan berpacaran? Iya. Baik. Nah, bagaimana nih perasaan yang Santa rasakan saat menjalani hubungan dalam berpacaran? Perasaan saya saat menjalani hubungan, saya merasakan senang, sedih, marah, dan mungkin lain sebagainya. Saya merasakan cuma belum bisa untuk saya ekspresikan. Berarti ya kayak lebih campur aduk gitu ya perasaannya gitu. Ya. Nah, bagaimana sih pengalaman yang Santa alami saat berpacaran? Berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika saya berpacaran, saya merasa senang karena pasangan saya dapat mengetahui dan mengenali karakter baik dan buruknya saya. Dan pasangan saya juga memberikan saran kepada saya terhadap karakter yang ada di dalam diri saya, baik yang buruk maupun yang baik untuk diri saya. Pacar saya dapat memberikan saran dari karakter saya yang buruk, dia ingin mengubah dan meyakinkan saya bahwasanya karakter yang buruk itu bisa dikurangi atau dikontrol, begitu juga sebaliknya. Baik, ternyata ada sisi positif yang Santa dapatkan ya dalam hubungan berpacaran ini. Wah, di mana Santa juga bisa lebih mengenal, lebih memahami karakter satu sama lain gitu ya. Dan juga saya dengar tadi ada saran-saran juga yang Santa dapatkan dari seorang pacar untuk bisa lebih membantu Santa merubah karakter yang Santa miliki ya. Nah, kemudian ternyata itu ada teori cinta yang diungkapkan oleh Steinberg gitu ya. Nah, sebenarnya Santa tahu nggak sih siapa sosok Steinberg ini? Berdasarkan jurnal psikologi industri dan organisasi yang saya baca,
Beliau merupakan seorang yang memperkenalkan teorinya tentang segitiga cinta atau the triangular theory of love, di mana cinta tersebut terdiri dari 3 komponen yang utama. Yang utama yaitu intimasi, passion, dan komitmen. Ya, tepat sekali nih yang tadi Santa sampaikan. Beliau itu merupakan sosok yang telah mengungkapkan teori segitiga cinta tersebut ya. Nah, untuk lebih mendalami, teman-teman juga bisa mengetahui apa sih 3 komponen penting. Nah, saya mempersilahkan Santa untuk mencoba menjelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman juga lebih mengetahuinya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu komponen menurut Sternberg. Nah, di sini terdapat 3 komponen cinta menurut Sternberg di tahun 1980. Yang pertama, itu ada intimasi atau kedekatan, merupakan adanya rasa merasa melekat dan biasanya muncul dari unsur emosi. Contohnya, adanya komunikasi yang terjalin secara intens kepada pasangan, memahami, menghargai, dan mendukung pasangan. Yang kedua, ada passion atau hasrat. Adanya hasrat untuk dekat kepada seseorang dengan adanya ketertarikan fisik dan seksual. Yang ketiga, adanya komitmen. Merupakan adanya keputusan untuk saling mencintai dan hubungan dengan pasangan sudah dalam jangka panjang atau lama. Komitmen ini untuk menjaga dan memiliki keinginan untuk saling mempertahankan cinta. Baik, ya itu tadi yang sudah Santa sampaikan. Sangat menarik ya ternyata, baru awal dari teori cinta ternyata udah menarik nih pembahasannya. Ternyata juga teman-teman ya setidaknya lebih tahu, lebih mendalam lagi tentang teori cinta ini. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas bentuk-bentuk cinta. Terdapat 8 bentuk cinta menurut Sternberg juga pada tahun 1986. Nah, yang pertama itu adalah liking atau menyukai. Jadi di sini adanya perasaan yang dekat, saling terikat, dan merasa nyaman terhadap orang yang kita sukai. Nah, ini biasanya terjadi, dapat muncul ketika teman-teman itu misalnya menemukan teman yang memiliki hobi yang sama. Nah, dan juga misalnya bisa bertukar pikiran. Nah, hal itu menjadi hal yang teman-teman sukai dari orang lain atau teman ataupun lawan jenis dari teman-teman yang teman-teman ketemui tentunya. Nah, namun belum muncul adanya keinginan untuk hidup bersama, jadi hanya sebatas menyukai saja. Nah, yang kedua adalah infatuated love atau cinta gila. Di sini adanya ketertarikan fisik pada awal pertemuan. Nah, biasanya ini kayak cinta pada pandangan pertama. Nah, misalnya kalau kita bertemu dengan cowok yang sesuai dengan karakter kita, pasti kayak kita bisa saja kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, kayak bisa aja senyum-senyum sendiri mungkin ya, atau ya tersipu malu misalnya kalau bisa berpapasan dengan cowok yang pertama kali kita kagumi gitu ya. Nah itu, jadi akan tetapi karena munculnya cinta ini juga cepat, nah jadi proses untuk menghilangnya itu juga cepat karena di dalam hal ini tidak ada rasa keintiman maupun komitmen yang ada di dalam bentuk cinta ini. Nah, yang ketiga adalah empty love atau cinta yang kosong, di mana cinta ini memiliki komitmen. Nah, untuk hubungan jangka panjang, adanya keterlibatan emosional dan juga ketertarikan fisik yang bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Karena mungkin di pasangan itu
karena hubungannya sudah jangka lama, mungkin bisa lebih bosan, lebih jenuh dalam menjalani suatu hubungan. Maka dari itu bisa dicontohkan misalnya hubungan yang pada pasangan lansia. Nah, mereka juga yang udah menjalani hubungan yang jangka panjang, yang lama. Nah, hal itu ada tentunya muncul suatu kejenuhan atau kebosanan di dalam percintaan atau hubungan mereka yang mereka jalani. Nah, kemudian yang keempat adalah romantic love atau cinta romantis. Nah, pada cinta ini tentunya saling terikat emosional dan ketertarikan, namun tanpa adanya komitmen. Jadi pada cinta romantis ini belum muncul adanya komitmen untuk menjalin suatu hubungan itu lebih serius ke depannya. Nah, ini contohnya pada orang-orang yang berpacaran. Nah, yang kelima adalah companionate love atau cinta yang terjadi pada persahabatan. Nah, di sini merupakan cinta yang timbul adanya keterikatan secara emosional dan adanya komitmen. Nah, namun di sini cintanya ini sama hubungan yang pertemanan, persahabatan gitu. Dan hubungan suatu pernikahan juga bisa muncul cinta ini. Nah, namun untuk hal ini ketertarikan fisik itu tidak muncul lagi. Jadi lebih mementingkan untuk ketertarikan secara emosional maupun komitmen yang sudah ada pada hubungan ini gitu. Nah, yang keenam itu adalah fatuous love atau cinta bodoh. Jadi di sini cinta ini merupakan cinta yang memiliki komitmen dan serta juga adanya ketertarikan fisik kepada pasangannya, tapi tidak ada keterlibatan secara emosional. Nah, contohnya ini pada hubungan suami istri yang didasari dengan ketertarikan fisik saja. Yang ketujuh adalah consummate love atau cinta sempurna. Nah, cinta sempurna ini tentunya yang sangat difokuskan oleh Sternberg, di mana seseorang yang bisa memiliki cinta sempurna ini tentunya memiliki hubungan jangka panjang yang lebih baik tentunya. Nah, di mana cinta ini memiliki ketertarikan fisik, keterlibatan emosional, dan juga komitmen. Jadi, harapannya pasangan juga bisa lebih seimbang dalam mengatur cinta, dalam menghadirkan cinta bersama pasangannya agar bisa lebih mencapai cinta yang sempurna ini. Nah, dan yang kedelapan yaitu adalah non-love atau tidak adanya cinta. Nah, jadi di sini kebalikan dari cinta sempurna. Jadi tidak adanya ketertarikan fisik, keterlibatan emosional maupun komitmen itu tidak hadir pada hal ini. Jadi contohnya pada hubungan pertemanan yang terjadi hanya sebuah interaksi biasa. Jadi tidak mengarah ke hal-hal yang percintaan yang lebih serius tentunya. Nah, jadi teman-teman kita udah sama-sama belajar di sini dari penyampaian yang Santa sampaikan tadi mengenai komponen, 3 komponen penting dari cinta dan yang saya sampaikan tadi mengenai 8 bentuk-bentuk cinta menurut Sternberg. Mungkin bagi teman-teman istilah-istilah ini ada beberapa teman yang menganggapnya asing dan baru kali ini teman-teman dengar. Ya, tidak apa-apa, itu merupakan hal yang wajar tentunya. Nah, di sini dari pemaparan kami mudah-mudahan semoga harapannya teman-teman bisa menambah pembelajaran baru dan pengalaman barunya mengenai cinta juga. Oh, baiklah Aura. Sekarang saya sudah lebih memahami seperti apa bentuk-bentuk cinta itu. Oh iya, tentunya pembahasan kita pada hari ini itu tidak hanya berfokus pada masalah teori aja. Tentunya kita juga memperhatikan masalah-masalah yang terjadi, suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang tentunya akan berkaitan dengan jawaban dari narasumber kita. Nah, saat ini saya ingin bertanya nih kepada Santa. Kira-kira menurut Santa, apa sih masalah yang berkaitan dengan cinta
bisa dalam hubungan berpacaran juga, yang biasanya Santa pernah mungkin alami atau pernah dengar dari teman-teman lain ataupun di masyarakat. Mungkin boleh diceritakan ke kita. Ini saya akan bercerita sedikit berdasarkan pengalaman yang saya alami dalam berpacaran. Adanya muncul ketidakpercayaan terhadap pacar, sehingga menimbulkan sebuah masalah dalam hubungan berpacaran. Berarti Santa mengalami adanya suatu ketidakpercayaan ya yang terjadi di dalam hubungan berpacaran. Nah, masalah ini sih biasanya cukup sering saya dengar juga, masalah ketidakpercayaan dalam berpacaran ya. Ya, betul Aura. Terkadang saya selalu berpikiran negatif dengan apa yang dia utarakan atau pacar saya. Karena pacar saya lebih mengutamakan logika, sehingga memunculkan praduga yang belum tentu sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Berarti ya jadinya adanya ketidakpercayaan itu tentunya ada dampak yang muncul gitu. Ya, adanya praduga yang membuat Santa merasa adanya ketidakpercayaan kepada pacar Santa gitu ya. Nah, saya ingin bertanya nih pada Santa, bisa sesuai juga dengan yang masalah yang terjadi tersebut, menurut Santa dampak positif apa jika kita memiliki kualitas yang baik dalam penerapan cinta, apa sih dampak yang akan muncul, terutama untuk dampak positifnya? Dampak positif dari kualitas baik dalam penerapan cinta menurut saya adalah bisa saling membangun satu sama lain dan tetap menjadi dirinya masing-masing. Ya, saya dapat menjadi diri saya sendiri, begitu juga dengan pasangan saya. Nah, jika dikaitkan dengan masalah ketidakpercayaan dengan pasangan, alangkah baiknya jika saya menaruh rasa percaya terhadap pacar saya. Begitu juga sebaliknya. Nah, baik. Berarti dampak positif yang Santa rasakan dan juga alami ketika Santa bisa tetap membangun menjadi diri sendiri maupun lebih menaruh rasa percaya terhadap pacar atau pasangan Santa saat ini ya. Nah, selanjutnya menurut Santa apa sih dampak negatif yang dapat muncul ketika seseorang itu tidak baik nih kualitas cintanya, bisa dikatakan buruk juga lah ya. Nah, apa sih yang membuat hal itu muncul gitu? Menurut saya, dampak negatif dari kualitas yang tidak baik dalam penerapan cinta adalah prioritas saya menjadi terbagi. Nah, di awal saya lebih memikirkan dan mengutamakan diri saya sendiri. Ketika saya berpacaran, saya juga memikirkan pacar saya. Jadi di sini menurut Santa, karena Santa juga udah menjalin hubungan pacaran, ternyata tuh yang awalnya kita memikirkan diri kita sendiri, nah ketika sudah berpacaran tentunya kita jadinya terbagi nih pikiran maupun prioritas kita ya. Jadi ada untuk diri sendiri juga maupun ada juga waktu untuk pacar begitu ya. Nah, di sini kemudian
saya ingin juga bertanya, apakah dari rangkaian yang sudah dijelaskan dari definisi cinta maupun dari 3 komponen penting dari cinta, ada juga 8 bentuk dari cinta menurut Steinberg, kemudian juga Santa telah men-sharing-kan pengalaman-pengalaman Santa baik dalam pacaran maupun dalam cinta yang Santa dapatkan bersama keluarga. Nah, di sini ternyata terdapat juga ya dampak-dampak positif maupun negatif ketika kita sebagai manusia ini bisa atau tidak bisa ataupun tidak bisanya kita dalam menerapkan cinta di baik dalam diri kita maupun ke orang lain gitu ya tentunya. Nah, untuk hal itu, adakah Santa ingin menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang akan menonton podcast kita nanti? Menurut saya, saat kita menjalani sebuah hubungan, alangkah baiknya kita tetap menjadi diri kita sendiri dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengasah potensi dalam diri kita tanpa ada batasan ketika kita sedang berpacaran. Dan jika dikaitkan dengan keluarga, cinta itu penting hadir di tengah-tengah atau di dalam keluarga untuk menjadikan keluarga tersebut tetap harmonis dan bahagia. Wah, ternyata tentu pesan yang sangat positif dan baik tentunya yang bisa teman-teman terima yang telah disampaikan oleh Santa tentunya ya. Nah, dengan pembahasan kita yang sangat menarik yaitu tentang cinta, nah ternyata tidak terasa waktunya juga sudah mendekati akhir dari acara kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih karena Santa juga telah bersedia sebagai narasumber kita pada hari ini untuk berbagi cerita, pengalamannya, maupun juga men-sharing-kan teori-teori tentang cinta. Nah, semoga juga Santa dalam menjalani kuliahnya juga tetap lancar, sukses selalu ke depannya, tetap sehat tentunya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Aura atas harapan dan doanya. Saya merasa senang karena saya diberikan kesempatan untuk dapat men-sharingkan apa itu cinta menurut saya. Dan saya juga menemukan bentuk-bentuk cinta itu seperti apa dari apa yang sudah Aura jelaskan. Baik, nah sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu quotes, yaitu tentunya dari ahli yang tadi sering kita sebutin nih dari awal tadi, yaitu Robert J. Sternberg. Nah, yaitu tanpa ekspresi, bahkan cinta terhebat pun akan mati. Nah, semoga podcast kita pada hari ini boleh bermanfaat bagi teman-teman dan bisa teman-teman jadikan untuk pembelajaran baru. Nah, mungkin saya sendiri sebagai Aura, sebagai pembawa acara kita pada hari ini dan Santa juga sebagai narasumber, kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan bagi teman-teman. Semoga juga teman-teman bisa menyampaikan kritik maupun sarannya agar bisa menjadi pembelajaran baru lagi buat kami ketika kami akan membagikan suatu pembelajaran baru ke depannya berupa podcast ataupun video-video lainnya. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Aura. Iya.